Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf suaranya agak habis dari sakit kemarin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tetap senantiasa harus bersyukur. Dalam pengertian syukur dikemas dengan ikhlas. Jadi antara kalimat syukur dengan ikhlas itu harus berbarengan. Tidak bisa satu dan yang lainnya dipisahkan. Tentu kalaupun hanya sekadar syukur tapi tidak ikhlas juga tidak ada pahala. Demikian juga ikhlas tetapi syukurnya salah menempatkannya juga tentu tidak berpahala. Maka dari itu antara syukur dengan ikhlas harus berbarengan. Di siang hari ini barangkali khatib sekedar menyampaikan salah satu ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 195 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min 'indillah wallahu indahu husnus shawab. Ali Imran ayat 195. Tentu di sini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya karena kunci atau keywordnya ayat tersebut adalah hijrah. Kunci atau keywordnya dalam ayat tersebut kaitannya dengan hijrah. Hadirin rahimakumullah, kita tilai sejenak asbabun nuzul ayat tersebut atau sebab turunnya ayat tersebut. Salah seorang istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya yaitu la asma'ullah dzakaron nisa fil hijrati fa anzalallahu ta'ala anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Jadi anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum itu penggalan dari ayat tersebut. Yang jawaban ayat tersebut adalah disampaikan baginda Rasulullah kepada ponananya yaitu Ummu Salamah, istri baginda juga. Arti secara globalnya bahwa
wahai baginda Rasul, saya, kata Ummu Salamah, sebelum ayat ini turun, belum pernah mendengar kelompok wanita, komunitas wanita muslimah yang disetarakan dengan kaum prianya yang mukmin, yang muslim, berkaitan dengan hijrah. Sekali lagi, Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasulullah berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu secara singkatnya dari Mekah ke kota Madinah. Berkaitan dengan hijrah, di mana Ummu Salamah mengatakan kepada baginda, ya baginda Rasul, sejatinya aku belum pernah, kata Ummu Salamah, mendengar kaum perempuan dilibatkan dengan istilah hijrah. Nah, kemudian sejenak baginda Rasul menjawab, yang jawaban ini adalah penggalan dari firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 195 yang berbunyi, Anni la udhi'u amal 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dalam kaitannya dengan hijrah. Nah, jadi dengan jawaban tersebut yang disampaikan Allah, kemudian secara letterleknya lisan Rasul yang menyampaikan kepada Ummu Salamah. Dengan demikian, kalau kita boleh tarik benang merahnya, bahwa hijrah, atau sebut sajalah kata atau kalimat yang lainnya juga, selama itu dalam frame Islam, maka tidak membedakan atau tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hadirin rahimakumullah, yang juga kita boleh simpulkan secara singkatnya di dalam asbabun nuzul tersebut, pertama adalah sosok wanita yang bernama Ummu Salamah yang sekaligus istri Rasul, salah seorang istri Rasul, menanyakan, bertanya pernyataan kepada baginda Rasul berkaitan dengan hijrah yang sebelumnya tidak ada. Kemudian yang kedua, ini tentu tidak melibatkan hanya sosok Ummu Salamah, tetapi juga perwakilan dari komunitas kaum wanita muslimah berkaitan dengan masalah hijrah. Jadi perwakilan disampaikan kepada sosok istri baginda Rasul yang bernama Ummu Salamah, merupakan perwakilan dari kaum wanita muslimah. Yang ketiganya, penegasan kesetaraan. Sekarang ini kan lagi muncul rame-ramenya kesetaraan. Sebetulnya Islam sendiri sudah berbicara tentang kesetaraan dari awal waktu bersamaan dengan turunnya Islam itu sendiri. Cuma karena hal-hal seperti ini jarang disampaikan oleh para mubaligh, para asatidz, para apalagi penceramah, sehingga kalimat kesetaraan ini akhirnya menjadi perdebatan. Tapi sekali lagi, Islam telah memberikan solusi terbaiknya berkaitan dengan baik perjuangan kaum laki maupun perempuan, perbuatan baik kaum laki maupun perempuan. Di situ akan, di ayat itu, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, kata Allah akan menghapuskan segala kejelekan, keburukan mereka itu artinya kaum laki-laki maupun kaum perempuan. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim diganti dengan apa? Wala udkhilannahum, Allah akan memasukkan, lamnya itu kan lam takkid, pasti
pasti Allah akan memasukkan mereka, baik laki maupun perempuan, yang berjuang, yang berhijrah, yang berbuat kebaikan, ya, berinfak dan sebagainya, ke apa? Ke surga Jannatul Naim, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya yang namanya sungai. Ada mufassir yang mengatakan sungai di situ adalah telaga yang airnya luar biasa nikmatnya. Belum pernah di dunia barangkali, maaf, yang rasanya menyamai dengan air telaga Kausar di situ itu di surga nanti. Hadirin, jadi sekali lagi dinyatakan atau penegasan perjuangan hijrah ataupun perjuangan kaitannya, kalau di ayat itu kan ada orang yang tetap konsisten dalam Islam, kemudian di situ ada yang namanya penyiksaan sebelum mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Di situ ada perjuangan, dalam perjuangan mereka ada yang meninggal, ya, kemudian diusir. Nah, diusir dari rumah-rumah mereka ketika mereka masih di kota Mekah. Nah, akhirnya terjawab sudah dengan turunnya ayat ini. Ayat ini itu kalau tidak salah turunnya itu tahun 3 menjelang Futuh Mekah. Menjelang Futuh Mekah. Ketika itu, kalau Futuh Mekah itu kan penaklukan kota Mekah itu di tahun 2 Hijrah. Maaf, bukan di tahun 2 tahun sebelum Rasul wafat. Nah, sekali lagi, ayat ini turun 3 tahun sebelum Rasul wafat, kemudian disusul nanti Futuh Makkah 2 tahun sebelum Rasul wafat. Ya, jadi sekali lagi dengan Futuh Makkah berbondong-bondonglah mereka masuk Islam, sehingga la farqa baina Makkah wal Madinah. Tidak ada perbedaan penduduk kota Mekah dengan kota Madinah kecuali satu saja, yaitu takwa billah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian kalau kita coba lihat secara agak luas sedikit, ya, di situ kan pastajaba lahum, Allah pasti mengijabahi, Allah pasti menjawab. Pastajaba lahum itu adalah mereka orang yang beriman. Pastajaba lahum rabbuhum anni, tadi anni la udhi wa amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru, tadi daya. Siapa itu orang-orang yang beriman baik laki perempuan? Hajaru, satu orang yang berhijrah. Walladzina hajaru wa ukhriju itu kharaja, diusir mereka dari rumah-rumah mereka, min diyarihim wa udu, disiksa. Nah, wa udu fi sabil, karena apa? Mempertahankan agama Islam. Disiksa karena mempertahankan agama Islam. Fi sabil wa qatalu wa qutilu, mereka perang dan di dalam perang mereka meninggal, terbunuh. Waqatalu waqutilu la ukaffiran, jawabannya la ukaffiran anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah. Sawaban min indillah itu penggalan. Sawaban itu Allah pasti memberi balasan min indillah, dari sisinya. Balasan dari Allah, dari sisi Allah. Sawaban min indillah wallahu, karena apa? Wallahu indahu husnus sawab, karena milik Allah saja balasan yang paling sempurna. Sekali lagi, balasan yang paling sempurna itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Dan yang namanya selain Allah tidak memiliki balasan yang sempurna. Karena apa? Masih wallahu wal makhluk, selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu kan bisa jadi kalau dikehendaki Allah, dan bisa tidak terjadi, tidak ada kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian selanjutnya ayat itu kan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu ayat-ayat mau terakhir surat Ali Imran itu. La yaghurran, janganlah sekali-kali kalian diperbudak oleh dunia. Nah, kata kasar kan, ini kan kasar,
diperbudak itu kan Ustaz. Sebetulnya janganlah kalian ini ya mengikuti arus dunia yang serba sementara itu. Maksudnya begini, kalau kita sudah sibuk mungkin mengerjakan pekerjaan, kalau kita sudah sibuk mungkin karena melayani anak buah, mungkin kita sibuk karena misalnya rutinitas yang harus diselesaikan karena besok harus selesai, melalaikan waktu-waktu sholat. Artinya apa? Kita diperbudak oleh waktu, oleh dunia. Nah, la yagurrunna kata qulubul ladzina kafaru fil bilad. Dan juga karena apa? Karena mungkin partner kita ini mungkin non muslim, maaf. Partner kita mungkin orang yang tidak beragama barangkali. Akhirnya apa? Kita menjadi semacam batu loncatan untuk kreativitas mereka, sehingga dengan demikian kita ini melalaikan waktu, Pak. Karena apa? Al waktu asmanu minad dhabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Nah, al waktu kasaifi dalam taktohu kotoakan. Waktu itu bagikan pedang. Ketika pedang itu kita tidak maksimalkan ya, maka kita akan terpotong nanti dengan pedang itu sendiri, akan tergilas dengan waktu itu sendiri. Permisalannya seperti itu. Sehingga dengan demikian alangkah baiknya, ini sering saya sampaikan, khotib sampaikan, mungkin rata-rata jamaah di sini sama dengan di Bumi Aceh 1. Tukang azannya sama, Abu Sitin atau Abu Sabain, mereka rata-rata usia 60 atau 70, sama. Jamaahnya juga rata-rata 60 sampai 70. Jamaah maksudnya pengajian rutinnya atau kegiatan-kegiatan di dalam kedKM juga sama. Rata-rata mereka usia 50, 90, usia 50, 60 sampai 70 sama. Sehingga dengan demikian, dengan usia tersebut bisa jadi kita melupakan, bisa jadi. Kalau kita sudah melupakan, nanti akhirnya apa? Kusron kita, merugi. Ketika apa? Ketika Allah memanggil kita. Apa yang akan kita bawa? Dan barangkali seperti itu. Sehingga sering saya sampaikan, khotib sampaikan, bahwasanya kasiru amalus soleh, kasiru qiraat al-Quran, kasiru muamalah fil amal. Perbanyak bersedekah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak berbuat kebaikan, dan selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian simpulan terakhir barangkali atau solusinya, apapun yang kita hadapi, keniscayaan ini tidak bisa tidak seperti ini ya, maka solusi yang sebaiknya ada datang dari diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu. Satu, bagaimana kita bisa, bagian dari waktu, bisa melakukan atau memanfaatkan teknologi yang barangkali amat canggih barangkali. Jangan sampai kita seperti tadi itu diperbudak oleh teknologi, jangan. Tapi bagaimana teknologi itu kita jadikan sebuah metodologi, sebuah metode, sebuah teknik. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Dengan demikian akan terjadi usia-usia kita yang barangkali sudah usia udur ini mendatangkan banyak manfaat, terutama manfaat untuk diri kita masing-masing. Selebihnya mungkin untuk saudara kita, jamaah kita, kemudian tetangga kita, dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada ayat 195 surah Ali Imran ini, di bagian akhir-akhir ayat itunya, nanti ayat itu kan ditutup dengan ayat surah itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah innahu la yuhibbul agak lupa ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah wallahu indahu husnul thawab, atau apa lupa ya. Jadi sekali lagi ini pesan-pesan barangkali pesan yang
tidak aneh atau tidak baru, tapi pesan ini sudah pesan lama yang kita sudah bisa sering jumpai di dalam kita ketika membaca Al-Quran. Dan dengan demikian dari membacanya, pemahamannya, kentainya, maknawiyahnya itu bisa kita coba tangkap. Disitulah mana daripada kontemplasi, perenungan, atau bahasa kerennya adalah mentadabburi Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya, kira-kira untuk perbandingan barangkali nanti bisa diperluas lagi ketika jamaah membaca ayat-ayat tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin di khotbah kedua, mudah-mudahan kita senantiasa mengharap kepada Allah, mengharap kebaikan tentu melalui dengan media doa. Karena itu ud'uni astajib lakum, mohonlah engkau kalian semuanya kepadaku, kata Allah, aku pasti akan mengabulkan permohonan permintaan kalian. Untuk itu kita sama-sama berdoa, kita kosongkan diri kita, bermuajah pada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan waktu yang tidak lama ini, mudah-mudahan kita bisa meraih apa yang Allah janjikan tadi itu. Kita mohon Allah pasti mengabulkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.